Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian online di siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin amin Allahumma amin. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita hancurkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Amin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hongkong. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Naidedi LCMEC yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah. Amin. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. 4. Pemberian materi oleh Ustadz. 5. Tanya jawab. 6. Doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan baca Al-Quran. Ila hadatin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Cara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Suharni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annasitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت ويؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبغولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukti Suharni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara yang ketiga yaitu sosialisasi dompet duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like hashtag Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong. New untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Haji Maidedu LCMSI. Kepada beliau kami hadirkan. Cek suara, kedengaran, jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Jelas. Saya minta izin mau share ini ya, materi di via A28 Maidedu itu. Barangkali belum dibukakan. Oh sudah, baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dalam situasi yang saat ini kita dikepung oleh berbagai wabah, kita tetap tidak lupa dengan kewajiban kita sebagai makhluk yang paling lemah untuk terus meningkatkan keilmuan yang bersifat agama. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu masa hidup beliau adalah masa keemasan, contoh bagi kita semua untuk meniru bagaimana cara beliau di dalam bermuamalah. Saudara-saudaraku
yang berada di Hong Kong, warga negara Indonesia yang sedang merantau di Hong Kong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi Bapak, Ibu dan keluarga yang ada di Hong Kong, juga melindungi dan menurunkan berkahnya untuk keluarga yang berada di Indonesia. Saya sangat senang sekali diberikan amanah untuk bisa berbagi ilmu agama, berbagi pengalaman dengan saudara-saudara saya yang berada di Hong Kong tentunya, walaupun di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu bekerja di Hong Kong tersebut masih menyempatkan untuk belajar agama. Ini luar biasa. Sekalipun jumlahnya puluhan, namun ini sangat luar biasa karena di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tentu orang asing, yang mayoritas juga agamanya berbeda, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan setiap usaha yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu, dicatat sebagai nilai ibadah amal baik kita semua, yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya diamanahi untuk menyampaikan hadis yang ke-27 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya kira pendahuluan tentang kitab ini mungkin sudah disampaikan oleh beberapa pemateri sebelumnya. Saya hanya akan fokus pada pembahasan di hadis yang ke-27. Matan hadis. Kita bisa cek di slide itu, matan hadis yang ke-27. Al-hadis as-sabi' wal ishrun. Jadi bunyi hadisnya begini. Matan itu redaksi ya. Matan itu redaksi. Apa redaksi hadisnya? Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali'a alaihi an-nasu. Rawahu Muslimun. Hadis yang keduanya, wa an Wabisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftuka hadisun hasan rawainahu fi musnad al-imamaini Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan. Kita akan coba saudara-saudaraku sekalian mengupas kata demi kata dalam hadis ini. Kita temukan pada matan hadis tadi makna secara mufradatnya ada al-birru. Al-birru saya tuliskan dalam bahasa Latin, walaupun ini bahasa Arab, saya latinkan tulisannya untuk memudahkan. Al-birru apa kebaikan? Apa artinya? Kebajikan atau kebaikan. Itu al-birru. Husnu mulia atau baik. Al-khuluq akhlak. Al-ismu keburukan atau dosa. Haka gejolak. Gejolak hati maksudnya. Nafsi jiwa atau diri. Karihta membenci. Yattali'u memperhatikan. Kita kembali pada matan tadi dari terjemahan. Anin Nawas bin Sam'an
dari Nawas bin Sam'an, Allah meridhoi anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wal ismu, keburukan, mahaka fi nafsik, apa yang bergejolak di hatimu, apa yang bergejolak di jiwamu, wa karihta, dan kamu nggak suka. Kalau ada ayat tali alaihin nas, kalau ada orang lain yang tahu tentang yang kita lakukan. Itu matan yang pertama. Makna terjemah dari makna yang matan yang kedua, istafti, tanyakan. Kolbak, hatimu, kolbun, ya. Ma'anat, tenang, tarot dada, ragu, as-sodr, dada. Kita kembali pada matan hadis yang kedua ini. Wa an Wabisah bin Ma'bad qala, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad berkata, ataitu Rasulullah, saya sowan, saya bertamu, saya datang kemana? Kepada Nabi. Faqala, lalu berkata, jikta tas'al anil birri wal ithmi, kata Nabi, apakah kamu datang kepadaku mau nanyain tentang kebaikan dan keburukan? Jawab Wabisah, na'am, dijawab iya, saya mau bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Apa jawab Nabi? Istafti qalbak, tanyakan ke hatimu. Albirru, yang namanya kebaikan itu, matma'annat ilahi nafsu, kalau jiwa kita itu tenang, kalau perasaan kita itu tenang, kalau hati kita itu tenang. Wa ma'anna ilaihil qalbu, hati juga tenang. Wal ithmu, adapun dosa, mahaka fin nafsi, apa yang membuat jiwamu bergejolak, deg-degan, ya, gelisah, itu namanya gejolak kejiwaan. Wa taraddada fis sadri, dan ragu-ragu, bimbang di dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftuk, walaupun kamu nanya ke orang dan orang memberikan fatwa atau jawaban, tapi kalau hatimu tetap masih belum yakin, maka itu masih dianggap sebagai keburukan. Baik, kita buka terjemah secara utuhnya. Di sini kita dapati dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan al-ism adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain. Itu matan yang pertama, terjemahan utuhnya. Matan yang kedua, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Matan sudah, makna perkata juga sudah, kemudian terjemahan utuhnya sudah. Kita kupas dari masing-masing kata. Dari masing-masing kata, baik secara makna luasnya maupun filosofinya. Hadirin yang berbahagia,
makna filosofi dari kata albir yang kita bahas siang hari ini. Albir itu yang kita sebut dengan kebaikan tadi, maknanya kebajikan. Asal katanya dari albar, albaru, yaitu daratan, tanah lapang, Bu. Daratan atau tanah lapang. Maka kita akan langsung mengerti nih. Albar, albir, kebaikan itu dari asal kata tanah lapang. Kalau tanah lapang luas. Luas, hamparan yang begitu luas sampai mata ini tidak bisa menjangkau saking luasnya. Ada makna yang tersembunyi di sini bahwa yang namanya kebaikan itu sangat luas, sangat banyak. Ya, yang namanya kebaikan seperti tanah lapang, sangat luas, sangat banyak. Artinya di mana saja, kapan saja, kepada siapapun kita bisa berbuat baik. Kalau mengembalikan kata albir dari albar, yang berarti daratan. Ada beberapa makna lebih rinci. Albar di sini bisa disebut dengan fi'lul khair, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Pikiran kita baik, tidak mudah suudzon. Kemudian mulut kita yang kita omongkan juga baik. Mata kita juga melihat yang baik-baik. Kemudian tangan kita juga mengambil yang baik-baik. Kaki kita langkahkan untuk hal-hal yang baik. Ketujuan yang baik. Ini jika albar, kebaikan ini dimaknai dengan fi'lul khair, perbuatan baik. Pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, fisik kita gunakan untuk hal kebaikan. Ada juga makna berikutnya at-ta'ah. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah ketaatan. Berarti kalau ketaatan, segala yang diperintahkan oleh Allah lalu kita tunaikan. Ini namanya kita sedang berbuat bir. Berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya ada ayat in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, maka kebaikan akan kembali padamu. Kalau pikiranmu baik, maka kenyataan hidup yang baik-baik akan kamu dapatkan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu memandang yang baik, maka kebaikan yang akan kamu dapatkan. Maka di sini pentingnya kita harus memiliki pikiran, mindset yang baik. Logikanya begini, Ibu. Kalau Ibu mau panen jeruk yang manis, pertanyaannya kita harus nanam apa? Nanam jeruk dari bibit yang bagus. Jangan berharap manen jeruk yang manis kalau kita nanamnya semangka. Iya kan? Artinya apa? Hidup ini akan mendapatkan sesuatu apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikirnya baik, maka insya Allah kehidupan ini, di dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ana inda dhanni abdi bihi. Saya itu tergantung prasangka hambaku. Ini hadis qudsinya. Kalau misalkan Bapak Ibu bekerja di perantauan sana, saya akan bertemu dengan perusahaan yang baik, orang-orang baik,
keluarga baru yang baik, maka Allah akan mengarahkan, Allah akan menuntun langkah kita kepada komunitas yang baik-baik. Ditunjukkan kepada majikan yang baik, ditunjukkan kepada teman-teman yang baik, diarahkan kepada perusahaan yang baik, orang-orangnya baik. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah suudzon dulu, maka jangan heran kalau misalkan selalu dapat masalah. Oleh karenanya, kembalikan lagi, apa yang saat ini sedang kita jalani, kembalikan pada cara berpikir kita. Bahwa hidup ini baik, hidup ini indah, hidup ini mulia, hidup ini nikmat, hidup ini berkah, hidup ini penuh dengan kebaikan, hidup ini penuh dengan karunia. Lakukan itu, maka insya Allah hari-hari ke depan kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban berupa kebaikan-kebaikan. Jangan berpikir, wah nanti saya sakit nih kalau kerja terus. Tidak. Kalau itu yang dipikirkan, maka itu bisa terjadi. Kemudian kita kembali lagi pada slide berikutnya, as-sidqu. Kebaikan juga di sini dimaknai dengan as-sidqu, kebenaran. Artinya apa? Kejujuran. Artinya begini, apa yang ditentukan oleh syariat itu diamalkan sesuai dengan ketentuan syariat tadi. Ya. Apa yang dijadikan sebagai peraturan dalam agama, kita kerjakan sesuai dengan aturan agama. Itu namanya as-sidqu dan itu baik. Nah, kebaikan ini adalah kebaikan kita kepada Allah. Kita berbuat baik kepada Allah dengan cara berbuat ketaatan. Allah pun akan memberikan kebaikan dari ketaatan yang kita lakukan. Ini makna filosofi daripada albir. Jadi albir dari kata albar. Makanya ada ungkapan begini. Birrul walidain. Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ada ayatnya secara khusus. Artinya begini. Kalau bir dari kata bar yang berarti daratan, ketika kita berbuat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, tidak ada batasannya. Sampai akhir hayat kita atau akhir hayat mereka. Tidak ada batasannya. Bahkan ketika mereka sudah tidak ada pun, meninggal, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka dengan mendoakannya. Ini makna filosofi dari kata birrul al-walidain. Terus makna dari Al-Qur'annya apa albir ini? Kita bisa temukan ada ayat Al-Qur'an di sini. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Tadi juga sama yang dibacakan itu was'alunaka 'anil mahid, itu juga surat Al-Baqarah berkenaan dengan hukum haid ya. Saya tidak akan membahas itu dari sisi fikihnya, tetapi saya akan membahas tentang albir di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab. Wa aqamas shalah wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Oke. Kita kembali kepada slide. Di sini saya bedakan warnanya, Ibu. Bisa melihat warnanya saya beda-bedakan. Kalau saya terjemahkan begini ya, laisal birra. Bukanlah kebaikan itu, ini warna merah, antuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan kamu menghadap, wajah kamu hadapkan ke barat maupun ke timur. Bukan itu.
Maksud Quran, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan kamu hadapkan wajahmu entah untuk sholat ataupun untuk apa kepada masyriq dan maghrib, bukan. Tapi apa? Quran memberikan pengertian tentang bir, walakinnal birra, yang namanya kebaikan itu man amana billah. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Wal yaumi al akhir. Iman kepada hari akhir. Yang ketiga, wal malaikah, iman kepada para malaikat. Yang keempat, iman kepada Alkitab. Yang kelima, iman kepada para nabi. Ini kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Baik secara uluhiyah, baik secara tauhid, uluhiyah, rububiyah, maupun asma dan sifat. Ya, kita beriman kepada Allah. Apa yang diberikan kepada kita dari Allah, kita harus ridho. Apa yang belum diberikan dari Allah kepada kita, juga kita harus ridho. Itu tandanya kita memiliki iman kepada Allah yang baik. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, yaitu akhirat. Kita semua, Bapak Ibu, kita semua akan kembali. Kita itu bukan makhluk bumi. Kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini sebenarnya adalah makhluk akhirat. Kita ini adalah makhluk surga. Di bumi ini atau di dunia ini, perputaran hidup kita cuma sekali. Perputaran hidup kita di dunia ini cuma sekali. Dan itu akan berhenti. Entah sejam kemudian, sehari kemudian, sebulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, atau berapa tahun lagi, yang jelas akan berhenti. Ketika berhenti, maka kita sudah tidak bisa hidup kembali. Artinya apa? Artinya sangat berharga sekali hidup kita ini. Maka sayang banget kalau hidup kita sia-siakan hanya untuk senang-senang, hanya untuk main game, hanya untuk senda gurau. Eman sekali. Allah kasih umur sekali. Maka manfaatkanlah umur yang sesaat ini, sebentar ini. Ya, kita hidup paling 40, 50, 60 tahun. Sementara kalau sudah hidup di akhirat selamanya. Makanya abadan. Bahasa Qur'annya adalah khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Jangan sampai 40 tahun ini kita sia-siakan. Jangan sampai 50 tahun di dunia ini kita abaikan begitu saja. Jangan sampai 60 tahun kesempatan hidup. Tetapi tidak ada amal baik yang bertambah. Wal malaikah, dan kita beriman kepada malaikat, wal kitab, dan kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran ini, Bapak Ibu, kalaulah kita ini senang masak, maka cara masak itu, buku cara masak, supaya masaknya enak, nah itu ada di bukunya. Sementara Quran ini adalah petunjuk cara agar kita hidup enak, agar kita hidup tenang, agar kita hidup selamat. Adanya di mana? Di Al-Quran. Jadi kalau misalkan orang mau enak hidupnya, orang mau selamat hidupnya, orang mau tenang hidupnya, cara bacanya, panduannya apa? Al-Quran. Nggak ada kitab yang lain, nggak ada buku yang lain. Nah sekarang kalau sudah jelas-jelas Al-Quran ini mengantarkan kita, memberikan informasi kepada kita agar kita hidupnya tenang, agar kita hidupnya selamat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita belajar, mendalami, mempelajari, memahami isi Al-Quran. Coba dikalkulasikan. Jujur sekarang.
Lebih banyak baca WA atau banyak baca Al-Quran? Lebih banyak baca, lebih banyak lihat HP atau lebih banyak lihat Quran? Kalau misalkan hidup kita lebih banyak, kalau baca WA-nya 1 jam, minimal Quran juga sejam. Ustaz, kalau saya ini kalau baca Quran itu nggak ngerti dan lain sebagainya. Nah, disinilah ketika kita nggak ngerti, bagaimana caranya agar mengerti? Maka ikut dengan teman-teman yang ada kajiannya, yang membahas Al-Quran, terjemah dan lain sebagainya. Oke? Yang warna merah ini kebaikan dari sudut pandang akidah. Kebaikan dari sudut pandang akidah. Sekarang ke warna hijau. Wa atal mala ala hubbihi. Yang warna hijau ini kebaikan dari sudut pandang sosial, muamalat. Apa? Wa atal mala ala hubbihi. Ngasih materi kepada yang kita cintai. Materi yang kita sayangi, materi yang kita cintai. Kepada siapa? Dawil kurba, kepada keluarga. Kepada keluarga. Kalau ibu bekerja, duitnya hanya untuk ditabung, nah, sementara kita tidak tahu umur, nah, kalau ternyata tidak ada umur, maka siapa yang akan menikmati tabungan kita? Orang lain. Maka jangan eman-eman, jangan sayang-sayang. Taruh dunia itu di sini. Jangan taruh di sini. Ungkapannya begini ya. Jadikan kapal itu berada di atas air. Jangan jadikan air itu di dalam kapal. Jadikan dunia itu di sini. Maka akan selamat. Jangan ditaruh di sini. Kalau dunia kita taruh di dalam hati kita, nanti kita akan membahas tentang hati ya. Hati kita akan menjadi kaku, akan menjadi mati. Karena apa? Karena cinta materi. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang berhati keras. Dan orang banyak yang tergelincir di wilayah apa? Di wilayah harta. Ada yang demi harta sampai mencuri, sampai merampok demi harta, sampai korupsi demi harta. Banyak hal yang dilakukan dari keburukan-keburukan hanya untuk mendapatkan harta. Maka di sini yang disebut dengan kebaikan dari sisi sosial, dari sisi muamalat adalah memberikan harta kepada keluarga. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wasailina, dan orang-orang yang meminta. Ya, wafir riqab, dan orang-orang yang budak atau orang-orang yang dalam kesusahan, penjara dan lain sebagainya. Ini kebaikan dalam Al-Quran dari sisi sosial. Kemudian kembali lagi dari sisi ibadah. Wa aqamas shalah, dan menunaikan sholat. Sholat ini Bu, norma. Sholat ini aturan, norma dalam syariat. Maka setiap norma mestinya ada nilai. Apa nilainya? Nah, di sini wa ataz zakata wal mufuna bi'adihim idza ahadu. Nilainya adalah yang biru tua, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi'adihim. Lempeng kalau janji. Memenuhi janji idza ahadu. Kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dan bersabar.
Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang hatinya jujur, hatinya benar, dan mereka lah orang-orang yang takwa. Ini pengertian kebaikan atau bir dari ayat Al-Quran. Jadi sudah terinci dari ayat ini, sudah selesai sebenarnya. Ya, yang berkenaan dengan albir ini. Ternyata albir itu bukan formalitas kita menyembah. Bukan cuma sholat. Nah, ibadah ini kan ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah yang sudah tetap, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang paling banyak adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Kita ada norma, ada nilai. Normanya sholat, nilainya apa? Bagaimana kita baik kepada teman kita, kepada tetangga, kepada orang lain. Kalau kita sholat tetapi tidak bisa memberikan manfaat kebaikan untuk orang lain, maka sholat kita belum memiliki nilai. Baru sebatas seremonial, baru sebatas gerakan-gerakan saja, tanpa ada ruhnya. Orang sholat punya kepedulian. Maka di sini wa ata zakat wal mufuna biahdihim. Ini menandakan kita itu harus peduli kepada orang lain. Jangan mikirkan diri sendiri. Harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kata Nabi begini, Heronas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang baik, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Pak, saya berbuat baik tetapi tidak dianggap. Mau tidak dianggap, mau tidak dihargain, tetap kita harus berbuat baik. Karena apa? Kita berbuat baik bukan untuk orang, tapi kita berbuat baik untuk diri kita, mendapatkan keridhaan dari Allah. Sudah selesai. Ridhon nas goyatun la tudrok. Ada pepatah begitu ya bilangnya. Kalau kita berbuat baik karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin dielu-elukan oleh manusia, impian yang tidak akan pernah tercapai, sia-sia. Ya, pokoknya dari pagi sampai pagi lagi kita harus punya komitmen berbuat baik. Terlepas kebaikan kita itu diterima dengan baik ataupun diterima dengan buruk oleh orang lain. Itu bukan urusan kita. Jadilah seorang muslim yang man salima min lisanihi wa yadihi, yang memberikan keselamatan, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pada slide berikutnya tentang hati. Nah ini. Tadi kan ada istaft callback. Jadi kita ada kata kunci, ada albir, ada kebaikan, ada hati. Al-qalbu, asal katanya nih, al-qalbu itu dari qalaba yaqlibu atau qalaba yaqlubu, yang berarti begini. Bulak-balik. Bulak-balik. Itu namanya qalbu. Di dalam beberapa literatur, qalbu ini bisa dimaknai dengan jiwa, ruh. Juga qalbu di sini bisa dimaknai dengan ilmu. Juga bisa dimaknai dengan perilaku, sifat atau sikap. Ini qalbu. Makanya kenapa kita suka begini ya? Hari ini lagi rajin ibadah. Besok loyo ibadahnya. Hari ini lagi semangat belajar. Besoknya enggak semangat. Kenapa? Itu adalah sifat dasar manusia yang memiliki hati terbulak-balik. Kadang semangat, kadang loyo, kadang rajin, kadang malas, kadang baik, kadang malas untuk berbuat baik dan seterusnya. Maka bagaimana untuk mempertahankan agar kita terus baik? Perhatikan, ada hadis Nabi yang berbunyi setiap yang terlahir setiap manusia yang terlahir itu fitrah. Fitrah itu apa? Condong pada kebaikan. Yang mempengaruhi itu kedua orang tuanya.
Ayu hawidanihi, ayu nasranihi, ayu majisanihi. Dari sini kita dapat pahami begini, Ibu. Lingkungan terkecil, lingkungan tersempit yang mempengaruhi perilaku kita adalah orang tua. Kemudian keluarga satu rumah. Kemudian lingkungan tetangga. Kemudian teman-teman kita. Artinya apa? Karena kita punya hati yang tidak stabil, maka kita harus berteman, memilih lingkungan yang bisa mendukung kita untuk terus dalam kebaikan. Kalau ibu komunitasnya komunitas pengajian, insya Allah tiap hari, tiap saat selalu diingatkan tentang kajian. Tapi kalau temennya berteman, berkomunitasnya dengan mereka yang senang nonton bioskop, maka yang dibahas apa? Di gedung film sana ada film ini, terus saja. Atau teman-temannya yang senang menggunjing, maka yang dibahas dalam grup itu adalah bicarakan orang. Jadi betul sekali kalau ada ungkapan agama kita itu lihat aja temennya. Agama kita, perilaku kita, lihat temennya. Kalau teman kita orang-orang baik, insya Allah kita akan ikutan baik. Silakan deh dicoba. 1 bulan ini berteman sama komunitas yang mereka rajin ngaji. Ya. Maka kita akan jadi ikutan ketularan rajin ngaji. Kemudian bulan depannya coba gabung dengan komunitas yang senang jalan-jalan misalkan. Maka kita akan jadi rajin jalan-jalan. Atau misalkan kita satu grup, misalkan di grup WA saja. Saya yakin ada grup WA yang obrolannya politik terus. Ada grup WA yang obrolannya jelek-jelekin orang terus. Maka kita lama-lama jadi ke bawah. Iya kan? Nah, pentingnya kita memilih lingkungan. Itu sudah diisyaratkan dalam pesan Nabi tersebut. Setiap orang itu sebenarnya memiliki hati yang condong pada kebaikan. Tergantung dia nanti milih lingkungan yang seperti apa. Itu yang akan terbentuk. Oleh karenanya, ada pesan Nabi dalam bentuk doa, Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik atau tsabbit qalbi ala dinik. Karena hati kita ini besok benci, besok cinta, besok sayang, besok rindu, besok beda-beda terus. Maka kata Nabi, doalah ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Minta ditetapkan hatinya pada ketaatan. Kalau orang Cirebon bilang, saya dari Cirebon ya, kalau orang Cirebon bilang eling-eling. Eling-eling eling-eling itu mending aja punya temen komunitas yang baik. Yang biasanya ngajinya 1 juz. Kalau kita lagi malas paling tidak selembar. Masih dalam kebaikan. Gitu ya. Nah, ketika mengalami kondisi seperti itu ya kita harus banyak doa. Belum lagi Al-Qur'an ini membahas ada 20 dalam tafsiran itu ada 20 macam hati. Nggak tahu kita ini termasuk hati yang mana? Ada qalbun salim, ada qalbun alahi, ada qalbul marid. Macam-macam hati itu. Nah, baik. Selanjutnya dalam matan hadis ditemukan istafti qalbak. Jadi hadis tadi tuh gini. Untuk membedakan kebaikan dan keburukan itu takarannya ini, takarannya hati. Ya, misalkan lagi kerja nih, jadi kasir. Ya, jadi kasir. Harganya 10.000. Misalkan harganya 9.890. Ya. Atau misalkan ngelayanin kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau di sana bensinnya gimana. Beli bensin
Ya, beli bensin full. Kemudian harus bayarnya 24.700. Kasihlah 25. Nah, kadang kan dipas tuh. Ya, nggak ada permen, nggak ada recehan, nggak ada apa. Padahal kalau niat ya bisa saja sebenarnya. Termasuk di kasir-kasir. Ada kembalian 17 perak, ada kembalian 100 perak atau 102 perak gitu tuh. Nah, lama-lama kalau kita biarkan kan terkumpul banyak. Yang disetorkan kepada kantor berapa ada sisa uang. Betul nggak? Ini hati kita tuh pasti berkata, aduh ini uang apa ya? Ah gitu tuh. Berarti kalau ada getaran seperti itu, ini uang apa ya? Itu berarti apa? Hati kita tidak tenang. Tinggalkan. Walaupun besar. Karena kalau kita biasa mengkonsumsi barang-barang yang haram, hati kita nanti jadi apa? Jadi mati. Jadi mati susah untuk dinasehatin. Ketemu sama orang baik juga tetap kita prasangkanya buruk, gitu tuh. Kenapa? Karena banyak benda yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram. Itu hadis itu tuh begitu. Jadi buat yang nggak ngerti tentang syariat, buat yang nggak ngerti tentang agama misalkan, ilmu agamanya belum sampai, Nabi ini sudah ngasih cara untuk mengetahui itu baik atau buruk. Gimana? Lihat aja hati kamu. Kalau hati kamu nyaman, ya tenang, berarti insya Allah baik. Tapi kalau hati kamu, aduh deg-degan, ya, aduh dan seterusnya, taruhlah misalkan. Di Indonesia sudah ada keluarga. Kemudian ada nih yang ngajak bareng, ada yang ngajak jalan bareng. Jom, nah, nonton yuk. Kemudian ada deg-degan, ada ketidaktenangan. Berarti kita sedang melakukan keburukan. Tinggalkan. Ya. Maka di sini kita bisa lihat slide Ibu, Bapak, istafti kolbak, tanyakan hatimu. Hati manusia itu fitrah. Apa sih fitrah? Fitrah itu condong pada kebaikan. Ini surat Ar-Rum. Ya. Makanya setiap yang terlahir itu fitrah hukumnya. Fitrah itu gimana? Condong pada kebaikan. Artinya setiap manusia yang terlahir itu membawa benih-benih kebaikan. Tuh, jelasnya. Setiap manusia yang terlahir itu membawa benih-benih kebaikan. Qur'annya fa'akim wajhaka lid-din. Tegakkanlah dirimu untuk beragama hanifah, untuk menjalankan agama yang lurus. Kenapa? Karena fitratallahi fataronas alaihi, karena Allah itu sudah menciptakan naluri, sudah menciptakan insting, sudah menciptakan fitrah manusia pada apa? Pada kebaikan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang mempengaruhinya. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakin aktsaronas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Maka begini, ada satu pendidikan ya, ada cara mendidik yang luar biasa sebenarnya. Ini masuk pada bagaimana cara kita mendidik anak kita. Terkadang kita itu sebagai orang tua nih, memaksa anak kita itu pengen seperti apa yang kita ambisikan. Berarti kita ini sedang apa? Sedang menjadikan anak kita ambisi kita. Apakah benar? Ini cara mendidik anak yang keliru. Kenapa? Karena nanti fitrah dari anak ini tidak tumbuh dengan baik. Padahal kita sebagai orang tua kalau mau mendidik anak kita, didiklah dengan cara fitrah. Maksudnya gimana? Kembalikan kepada fitrahnya. Yang namanya anak-anak ya seneng gurau, ya itu adalah fitrahnya. Bagaimana dalam gurauan itu kita isi dengan edukasi, pendidikan. Ya, jadi kalau kita misalkan mengerti tentang fitrah daripada anak-anak, tentang fitrah daripada manusia,
maka kita ini akan rileks. Contoh, ya, misalkan ada ustazah di Hongkong sana ngajarin ibu-ibu. Fitrahnya ibu-ibu itu kalau udah ketemu, ya ngobrol. Ya toh? Nah, kalau misalkan lagi enak-enaknya ngobrol ditegur, atau bahkan sampai ngomong gak enak, apa yang terjadi? Bubar pengajian, ya enggak? Bubar pengajian, maka ustadznya atau ustazahnya harus mengerti, oh mereka tuh lagi fitrahnya mereka tuh ngobrol. Ya wes, belajarnya ngobrol. Gitu. Artinya apa? Mengisi obrolan itu dengan keilmuan. Ada gambaran sampai sini ya. Jadi ayatnya yang mengatakan bahwa fitrah manusia itu condong kepada kebaikan. Itu dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Baik, selanjutnya kita temukan di sini dari beberapa pembahasan tadi, kita akan menemukan ruang lingkup hadis tadi. Ya, al-birru tadi, kebaikan tadi. Kebaikan, ruang lingkup yang pertama i'tiqad, akidah. Artinya apa? Ya kita iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada Al-Quran, iman kepada hari akhir. Ini adalah bentuk kebaikan dari sisi bingkai akidah. Kita tidak boleh keluar dari ini semua. Maka kebaikan ini, kebaikan kita berupa kebaikan kita kepada Allah. Ya. Sehingga kalau kita sudah iman kepada Allah, ridho dengan segala takdirnya, ini berarti kita sedang husnul khuluq, berarti akhlak kita lagi baik, akhlak kita baik, akhlak kita terpuji. Ingat, Nabi diutus itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Yang pertama kepada Allah dulu. Mengenalkan tentang Allah. Sehingga kalau ibu tahu surat yang pertama kali tersusun di Al-Quran itu tentang Al-Fatihah. Yang bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Allah setelah mengenal apa? Alhamdulillah. Nah, ini kita setelah kenal dengan Allah, ternyata Allah itu maha baik kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita syukuri. Itu Al-Fatihah. Oke, kembali. Jadi wilayah-wilayah i'tiqad atau wilayah akidah ya, wilayah keimanan, kita harus punya wilayah albir di situ. Dan yang namanya iman, Bu, Pak, itu nggak bisa nggak bisa dilihat. Yang merasakan iman itu hanya kita dengan Allah. Udah selesai. Jadi nggak bisa kita misalkan punya teman, ini imannya lemah, ini imannya, nggak bisa. Kalau kita hidupnya, kerjaannya untuk menilai hidup orang lain, capek. Saya kasih tahu. Jangan suka hidupnya niteni kalau kata orang Cirebon. Ya, niteni, ngawasin, menilai orang lain. Kita ini bukan wasit. Itu malah kita nggak akan berbuat. Capek. Maka kalau Bapak Ibu misalkan ikut kajian, yang kajiannya kerjaannya nyalahin orang, lama-kelamaan kita akan jadi ikut-ikutan. Ya, menilai orang, oh ini begini, oh itu begini, wah nggak pernah berbuat. Yang ada adalah menilai satu orang dengan orang lain. Yang kedua, ruang lingkup hadis tadi pada wilayah ibadat, yaitu ketaatan. Apa yang kita tunaikan, apa yang kita kerjakan, baik dari yang fardu, baik dari yang wajib, baik dari yang sunnah, itu disebut dengan ketaatan. Wilayah ibadah. Kita taat kepada Allah, Allah pun akan memberikan kebaikan untuk kita. Gak usah lihat orang. Ya,
ketika banyak teman-temannya rajin baca Quran, ketika nggak ada temannya Qurannya ditinggal. Lah, berarti ini ibadahnya masih ibadah karena lihat orang. Yang ketiganya, ruang lingkupnya ini yang lebih luas. Ruang lingkup muamalat. Baik kepada orang. Baik kepada orang lain. Baik lingkungan maupun kepada binatang. Ini albir pada sisi muamalat. Kita harus baik pada diri kita, Bu. Dengan apa? Dengan menempatkan kita yang terbaik. Ini saya sering sampaikan sebenarnya. Kita ini termasuk baik atau tidak pada diri kita. Kalau ibu makan makanan yang misal gini ya. Ibu mau bikin sambal. Di Hong Kong ada sambal nggak? Nggak ada. Oh ada. Misal mau bikin sambal terasi. Ada terasi di Hong Kong? Ada ya. Oke, kalau nggak ada nanti pesan sama kita ya, nanti dikirimi. Misal kita mau bikin sambal nih, ada tomat, ya ada tomat. Di kulkas ada tomat, kemudian kita baru beli tomat yang baru. Pertanyaannya, tomat manakah yang akan kita sambal duluan? Ya, cabai manakah yang akan kita sambal duluan? Cabai yang baru beli hari itu atau cabai yang ada di kulkas? Pasti semuanya serempak. Eman Ustadz, ya kita nyambel tomat yang ada di kulkas. Yang ada di kulkas dulu, disambel. Padahal yang di kulkasnya kemarin sudah mulai layu, udah mulai kecot-kecot. Kita sambel. Yang beli hari ini dimasukkan lagi ke kulkas buat nyambel besok. Akhirnya kita nyambel juga pakai cabai atau pakai yang tomat yang layu juga kan. Maka selamanya kita ini bikin sambal dari tomat yang layu. Dikasih seger sama Allah milihnya yang layu. Berarti kita ini milih yang terbaik atau milih yang buruk? Urusan sambal. Kalau milihnya yang buruk berarti kita nggak sayang ini sama diri sendiri. Agama nggak larang kita makan makanan yang enak. Makan makanan yang lezat. Enggak melarang. Siapa tahu dengan makanan yang enak dan yang lezat, kita jadi semangat ibadahnya. Iya kan? Nggak usah dieman-eman. Nggak usah dieman-eman. Oke, ini muamalat. Pada diri sendiri aja harus baik. Jangan begini, jangan dibalik. Ke orang lain baik, ke kita nggak baik. Jangan. Harus diri sendiri dulu. Kalau kita mau merubah lingkungan, kalau kita mau merubah orang, maka kita harus merubah diri kita sendiri dulu, baru. Setelah itu kita berbuat baik untuk orang lain. Nah, orang lain di sini maksudnya siapa? Yang pertama keluarga dulu. Anak, suami, orang tua, harus pada mereka dulu. Jangan sampai begini. Sama orang baik, tapi ke keluarga sendiri diam-diaman. Nah, ini kebalik ini. Ya, ada yang begitu. Baik sama orang, tidak baik sama keluarga, nggak boleh. Nah, jangan. Apalagi kalau misalkan lebih perhatian kepada orang lain daripada kepada istri sendiri. Nah, ini nggak boleh ini. Ya, jadi harus perhatian dahulukan kepada keluarga. Kenapa? Qurannya itu jelas. Pertama, dawil kurba dulu. Setelah dia sendiri, dawil kurba. Ya toh? Kepada keluarga kita. Baru setelah keluarga, barulah kita berbuat baik kepada orang lain. Jadi, albir di sini dalam konteks ruang lingkup muamalat itu sangat luas. Ya, sangat luas. Bahkan Sayyidina Umar pernah ditanya, yang namanya
Akhlak yang baik itu gampang. Gimana? Kamu berwajah senyum itu sudah baik. Kita kalau ketemu orang disenyumin, seneng nggak Bu? Seneng. Dan itu akan memberikan motivasi. Berbeda dengan kalau kita ketemu orang dicemberutin. Kalau kita ketemu orang cemberut ke kita padahal cemberutnya ke orang, tapi kita lihatnya dia lagi cemberut, itu sudah nggak seneng. Maka kita kalau ketemu orangnya jangan cemberut terus. Ya, jangan cemberut terus. Harus menampilkan gimana? Biwajhin tolikin, kata Nabi begitu. Yang namanya berbuat baik itu murah meriah kok. Nggak harus ngasih duit, nggak harus neraktir. Ya, yang namanya berbuat baik itu kita berseri-seri wajahnya, walaupun kita penuh masalah, tetapi kita bisa menampilkan wajah yang berseri-seri. Apa? Itu sudah memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka cobalah dari sekarang kita ikuti hadis ini dalam ruang lingkup hadis yang lebih luas tentang muamalat. Mulai kita baik kepada diri kita baik kepada orang lain, walaupun dalam bentuk wajah kita berseri-seri. Ya, senyum, lihat orang senyum, jangan lihat orang merengut. Lihat orang merengut, mesem gitu ya, senyum. Tapi jangan nyengir terus. Ya, nggak ada orang tetap nyengir gitu. Wah, ini nanti yang lihatnya, wah, ini ada masalah kayaknya si A ini. Oke, lakukan kebaikan itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya. Kembali lagi pada makna hadis secara keseluruhan, Bapak Ibu, bahwa kebaikan itu kalau hati kita tenang, sementara keburukan kalau kita tidak senang. Di sana kita temukan nih. Ya, temukan. Gimana, Mbak? Maaf Ustadz, udah 3:30. Boleh dilanjut sesi tanya jawab. Oke, baik. Kalau itu saya tutup ya. Selanjutnya tanya jawab. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Tanya jawab. Kalau saya bisa saya jawab sekarang. Kalau nggak bisa nanti jawabannya menyusul ya. Mbak Sulistiowati. Terima kasih. Silakan. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup saja atau gimana ini? Monggo Mbak yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Mbak yang mau bertanya, silakan. Kayaknya Halo, sudah paham. Assalamualaikum Kayaknya warahmatullahi sudah paham wabarakatuh, semua itu, Pak Mbak. Ustadz. Ya, monggo Ibu. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya. Lain dari tema Pak Ustadz. Kalau perceraian itu apakah itu aib Pak Ustadz? Baik. Udah, itu Pak aja. Ustadz. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya berkenaan dengan perceraiannya. Quran surat Al-Baqarah itu mencatat begini. Di dalam surat tersebut yang membahas tentang talak ya, tentang masalah talak. Mulai dari ayat wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusina sampai at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf
au tasrihum bi ihsan. Dalam hadisnya yang berkenaan dengan talak, dengan cerai ini adalah Allah itu tidak suka dengan urusan dengan hal yang talak ini meskipun dibolehkan, tetapi abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal, tetapi Allah murka adalah perceraian. Nah, kita tidak melihat dari sisi satu gelondong itu perceraian aib ya. Kita harus menilai dari sebabnya dulu. Karena perceraian juga bisa jadi bagian dari solusi kebaikan. Sebagaimana menikah itu tujuannya untuk melahirkan ketenangan, juga perceraian bisa menyelamatkan untuk menemukan ketenangan. Gimana maksudnya? Maksudnya begini. Ada orang yang di dalam rumah tangganya selalu diwarnai dengan keributan. Ya, suaminya tidak dewasa, istrinya juga tidak dewasa, satu sama lain saling egois. Ini tidak akan, kalau dalam satu rumah tangga tidak menemukan sewarna, satu visi, satu misi. Yang namanya pernikahan, itu kan menyatukan dua lingkungan yang berbeda, dua sosok manusia yang berbeda, dua kepala yang berbeda-beda. Artinya, sudah pasti cara berpikirnya berbeda, perilakunya berbeda, gaya bicaranya juga berbeda, tingkah lakunya juga berbeda, sifat, watak, dan latar belakangnya berbeda. Itu disatukan dalam satu atap rumah tangga dengan ikatan-ikatan yang suci. Ini kalau tidak memiliki mu'ahlah atau al-ahliyah, kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam bertingkah, kedewasaan dalam berpikir, maka tidak akan pernah damai. Yang ada adalah ini terus. Maka yang pertama, ketika kita menjalin pernikahan, apa? Harus lepaskan baju, harus lepaskan perilaku, harus lepaskan ego masing-masing dulu. Ketika kita sudah sepakat mau kepada pelaminan, ya berarti kita ada satu titik yang akan kita tuju, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah. Itu titiknya. Nah, terkadang ujian itu ada saja dalam rumah tangga untuk mengarungi ke titik mawaddah, sakinah, dan rahmah ini. Bisa jadi dari perempuan, bisa jadi dari laki-laki. Ketika ada masalah, maka libatkanlah orang lain, bukan untuk mengumbar aib, tetapi untuk mencari solusi. Kalau dari orang lain juga tidak ada solusi, ternyata yang terbaik adalah cerai, ya, maka pilihlah. Kalau perceraian itu bagian dari solusi, karena begini, Pak, bisa jadi waktu belum menikah suaminya tuh kata-katanya manis, ya kan, sikapnya manis, perilakunya baik. Ternyata itu adalah pencitraan gitu loh. Begitu sudah menikah, omongannya kasar, suka main tangan, dan lain sebagainya. Dari awal nikah sampai punya anak 1, 2, dan seterusnya, selalu dibawa bayang-bayang tekanan suaminya. Bahkan naudzubillah ada juga yang suaminya nggak mau tahu. Nah, maunya dilayanin tapi nggak mau kerja. Nah, gimana Islam memberikan solusinya? Islam memberikan solusinya salah satunya adalah dengan fashun nikah tadi, ya, atau perceraian tadi. Jadi aib dan tidaknya perceraian itu melihat dari sisi kasusnya. Kalau dengan suaminya tidak bisa dijadikan sebagai panutan, tidak bisa membimbing, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa menjaga, tidak bisa mendidik keluarganya, yang ini bisa merusak, bukan malah jadi baik, malah jadi berantakan. Maka kalau dengan sendirian, ya, itu akan berubah menjadi lebih baik, maka pilihlah, tempuhlah jalan tersebut. Tetapi kalau masih ada kemungkinan untuk berubah lebih baik, maka coba pertahankan sambil dibicarakan dengan pihak-pihak yang bisa menenangkan keadaan. Nah, masyarakat kita itu terkadang memandang
status orang yang sudah bercerai ini status waspada. Ya, di sini juga masyarakat masih belum dewasa nih di dalam menyikapi di dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka. Seolah-olah itu yang namanya cerai aib saja, padahal bisa jadi itu sumber kebaikan kepada perempuan karena selama ini suaminya suka menyakiti, suka mukul dan lain sebagainya. Gitu Bu ya. Jadi tidak semua perceraian adalah aib. Yang aib itu cara pandang masyarakat. Gitu tuh. Ya. Yang namanya cerai itu bukan pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Tapi kalau itu adalah jalan terakhir dan satu-satunya untuk kita tempuh, ya lakukanlah. Kalau kalau masih bisa dilanjut dan akan jadi baik, lakukan. Tapi kalau ini, cerailah dengan baik-baik. Saya kira itu agama tidak memandang sedemikian aib ya Bu ya. Hanya yang namanya cara pandang orang kan selalu subjektif tuh. Ya. Makanya hidup itu jangan cari penilaian dari orang lain. Tadi yang saya sampaikan, ridonas goyatun la tudrok. Mau disenengin sama banyak orang, mau disenengin banyak tetangga, itu impian yang tidak akan pernah tercapai. Capek hidup kita. Hanya ngejar apa? Hanya ngejar ingin dipuji, ingin disanjung, ingin di wah oleh masyarakat. Hidup kita cuma untuk Allah. Kita cari ridho Allah. Orang mau ngomong, kalau ada orang yang ngomongin aib tentang kita, alhamdulillah. Berarti ada orang-orang yang siap menampung keburukan kita dan ada orang-orang yang akan menjadi sumber kebaikan untuk kita di akhirat. Itu saja. Ya, kita nggak usah baperan kalau kata orang Indonesia itu. Nggak usah. Sudahlah. Kalau ada yang ngomongin, lewat begitu saja. Sepakat nggak? Ya, capek nanti kalau kita ngikutin omongannya orang. Si A ngomong begini, si B ngomong begini, tetangga sebelah ngomong begitu. Lama-lama setiap hari kita terbuli dengan diri sendiri. Ya, karena omongan orang tersebut akhirnya hidup kita tidak pernah menemukan ketenangan, kedamaian. Karena rumah yang damai, hidup yang damai adalah di sini. Bagaimana kita memiliki hati yang sakinah. Makanya ada salah satu 1 dari 20 hati itu ada namanya qalbun salim dan qalbun sakinah, yaitu hati yang tenang dan hati yang selamat. Itu saja Ibu yang nanya tentang perceraian itu aib atau bukan. Makasih banyak Pak Ustadz Bisa pencerahannya. ditangkap ya Bu ya? Bisa Bisa ditangkap Bu ya? Pak Ustadz. Ya, makasih Ya. banyak. Assalamualaikum. Karena yang mengetahui masalah keluarga kan diri sendiri. Ya kan, orang lain mah hanya lihat yang namanya hidup itu nyawang penyawa apa gimana? Sawang sinawang. Ya. Itu maksudnya. Kata orang kaya ya. Itu orang yang orang lain itu kayaknya lebih enak gitu. Kata orang miskin, orang kaya lebih enak. Padahal orang kaya juga hidupnya nggak pernah tenang. Dikejar-kejar sama pinjaman online, sama cicilan dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Sekitar jam 12:30 Indonesia meninggal. Minta doanya semoga husnul khotimah. Amin. Makasih Pak Ustadz. Baik, kita doakan untuk nenek dari Ibu siapa? Ibu Murtini JRT. Ibu Murtini, nama neneknya siapa Ibu? Itu Mbah Sami. Mbak Sani, silahkan Bapak Ibu yang ikut acara ini sejenak kita hadiahkan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah.